karena setiap harinya kita selalu terus berkomunikasi. Bahkan hampir setiap detik kita berkomunikasi. Nah, contohnya seperti ini. Dalam rangka kegiatan kita ini, pelatihan kita ini, tidak ada yang tidak ada komunikasi. Semuanya itu termasuk komunikasi. Makanya kita hari ini menjelaskan tentang komunikasi. Nah, tentang komunikasi itu singkat sebenarnya. Proses penyampaian pesan atau informasi terhadap orang lain. Nah, kalau komunikasi yang efektif itu gimana? Nah, di sini kita bahas ya. Maaf, yang boleh tadi ini ya. Boleh. Jadi kalau misalkan canggung, coba relax aja gitu. Nanti kita akan ada games supaya jangan kaku-kaku sekali. Ini pakai cas tuh gimana? Udah dicas ya. Baiklah, jadi kita ini membahas komunikasi udah. Sekarang kita bahas yang efektif. Bagaimana komunikasi itu efektif? Nah, sebenarnya yang dikarenakan komunikasi efektif itu adalah bila kita menyampaikan pesan, lalu orang yang menangkap atau pesan dari kita itu paham gitu apa yang kita maksud. Sehingga seperti ini. Bila saya mengatakan komunikasi adalah ini. Nah, kawan-kawan sekalian itu paham apa yang saya maksud, inti dari penjelasan saya. Nah, itu yang dikatakan komunikasi efektif. Bagaimana kalau komunikasi efektif di lingkungan sekolah atau di lingkungan OSIS contohnya? Ini ketua OSISnya ada di sini ya. Jadi kalau misalkan contoh salah satu saja ya, komunikasi itu tidak efektif, misalnya bisa membuat pengurus OSIS itu berantakan kalau komunikasinya tidak efektif. Tapi kalau komunikasinya efektif, bisa terjalinlah hubungan perasaan antara anggota lain, sehingga membuat sesuatu ketertiban. Misalkan contohnya ketua OSIS bilang gini, nanti kita jam 2 mengadakan kegiatan ini. Nah, kalau misalkan anggotanya mengerti tentang kegiatan apa yang telah diuraikan oleh ketua OSIS, seharusnya acara itu berjalan dengan lancar kan? Nah, bagaimana kalau komunikasinya tidak efektif? Misalkan ketua OSIS menyampaikan kegiatan ini, namun yang lain tidak menangkap, bahkan tidak bisa bekerja sama, tentu acara tersebut tidak akan bisa terjalankan. Nah, makanya perlu komunikasi efektif di lingkungan OSIS gitu, agar kegiatan OSIS itu berjalan dengan baik. Bahkan kalau di kelas, ada juga pernah nggak sih lihat kawan kelas tuh kalau dia berbicara di depan tuh selalu kaku, terbata-bata, pernah kan kayak gitu? Nah, itu salah satu contoh komunikasi yang kurang efektif. Kenapa? Karena kalau kita berbicara seperti itu, setidaknya orang lain susah untuk menangkap ini maksudnya punya apa gitu. Kadang misalkan kita bertanya A, dia jawab B. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh komunikasi yang tidak efektif. Jadi pentingnya komunikasi efektif di lingkungan OSIS itu bisa membuat kegiatan OSIS berjalan dengan lancar, sehingga terjalinnya hubungan yang baik antara ketua OSIS, pengurus OSIS, dan dengan lingkungan sekolah gitu. Nah, itu pentingnya komunikasi efektif. Nah, pengertiannya sudah seperti cara menyampaikan gitu. Kalau kita cara menyampaikan lebih rileks, tentu dengan gaya yang lebih bagus, lebih menarik gitu kan. Nah, tentu kita orang lain bisa menangkapnya dengan baik kan. Nah, coba kalau kita misalkan berbicara itu nggak jelas gitu, tentu orang lain salah nangkap. Nanti apa yang bisa terjadi di situ? Salah paham, salah maksud gitu. A yang Miskomunikasi. B yang ditangkap oleh orang lain. Kadang kalau kita di kampus, nanti kan kawan-kawan akan memasuki dunia kampus ya. Itu diwajibkan untuk, bukan diwajibkan, maksudnya kalau kuliah itu wajib, organisasi itu sunnahnya hampir wajib. Sunnah apa namanya tuh? Makruh. Sunnah muakkad. Ya. Sunnah apa? Hah? Pokoknya itu ya, sunnah yang hampir diwajibkan gitu kan. Nah, seperti laki-laki kalau misalkan sholat, itu sholatnya harus di masjid sebenarnya kan. Seperti itulah contohnya, harus diwajibkan. Kenapa? Karena di kampus itu tidak diajarkan ini cara berkomunikasi dengan baik ya. Ini cara kita kayak gini. Prakteknya itu tidak diajarkan bagaimana komunikasi dengan baik. Makanya organisasi itu adalah tempat kita mengembangkan atau mendapatkan hal
Kalian memasuki organisasi OSIS. Kalian sering mengadakan rapat kan? Ya.